Skema penyelesaian sengketa perpajakan dalam Undang-Undang KUP. Atas penerbitan surat ketetapan pajak, itu kan harus sesuai dengan prosedur penerbitan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Jika wajib pajak tidak setuju, wajib pajak bisa mengajukan upaya hukum terkait dengan prosedur. Namun, wajib pajak bisa juga tidak setuju atas jumlah pajak yang terutang atau masalah materi yang ada di dalam surat ketentuan. Maka kalau wajib pajak tidak setuju, wajib pajak bisa mengajukan upaya hukum yang terkait dengan materi. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang penyelesaian sengketa perpajakan terkait dengan materi karena wajib pajak tidak setuju dengan jumlah pajak yang terutang. Untuk penyelesaian sengketa perpajakan terkait dengan materi, ini ada non-yudikatif, ada yudikatif. Kalau non-yudikatif yang pertama, itu wajib pajak bisa saja melakukan pembetulan SPT. Kalau sudah dilakukan pembetulan SPT, proses akan berhenti di DJP. Dan pembetulan SPT itu bisa diajukan berkali-kali. Yang berikutnya bisa saja mengajukan secara yudikatif ya, mengajukan keberatan ke kantor pajak, diproses di Kanwil sampai keluar surat keputusannya. Kemudian kalau misalnya wajib pajak masih tidak puas dengan hasil penyelesaian keberatan, bisa mengajukan banding. Kalau misalnya masih tidak puas dengan keputusan banding, maka wajib pajak bisa melakukan peninjauan kembali. Upaya yang lain adalah wajib pajak mengajukan pengurangan dan pembatalan surat ketetapan pajak. Proses berhenti di DJP dan dapat diajukan maksimal 2 kali. Kalau misalnya terjadi penyelesaian sengketa perpajakan terkait dengan prosedur penerbitan surat ketetapan pajak, ini terkait dengan prosedur, maka wajib pajak bisa saja melakukan gugatan dan peninjauan kembali atau melakukan pembatalan SKP yang tidak sesuai dengan prosedur, di mana prosesnya akan berhenti di DJP dan dapat diajukan 1 kali. Sekarang kalau misalnya wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga, sejak dikeluarkannya surat ketetapan pajak, wajib pajak punya waktu 3 bulan untuk mengajukan surat keberatan ke Ditjen Pajak. Dalam hal ini suratnya biasa dikirimkan ke kantor pajak. Kalau misalnya wajib pajak mengajukan atau mencabut pengajuan keberatan, maka dia tidak dapat mengajukan permohonan atau pengurangan pembatalan SKP yang tidak benar. Tapi kalau misalnya dilanjutkan, maka diproses dan keluarlah surat keputusan atas keberatan tadi. Kalau wajib pajak yang mencabut pengajuan keberatan, maka tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan pembatalan SKP yang tidak benar. Nah, ini tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan atau pembatalan sanksi administrasi atau pembatalan SKP yang tidak benar atau pembatalan dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau SPHV atau PAHP atau PAHV dengan WP. Nah, untuk kalau misalnya wajib pajak mau mengajukan keberatan, maka harus mengajukan surat yang ditulis dalam bahasa Indonesia sambil memuat jumlah pajak yang terutang atau dipotong atau dipungut dan jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak, dan biasanya itu harus ada alasan serta dokumen pendukung. Hasilnya dari mana? Diajukan dalam jangka waktu tadi ya 3 bulan sejak pengiriman surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan pemungutan kecuali terdapat force majeure. Kemudian 1 surat keberatan untuk 1 jenis pajak dan untuk 1 tahun pajak. Jadi kalau WP keberatan sama beberapa jenis ya berarti harus mengajukan beberapa kali. Khusus untuk keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak harus telah membayar minimal sejumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Jadi bayar dulu baru diproses ya. Kemudian penyelesaiannya, nah ini kalau misalnya surat keberatan diterima, karena tadi kan wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, dia kemudian mengajukan keberatan, dikasih waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan tadi harus ada surat penerbitan SK keberatan. Kalau lebih dari 12 bulan belum ada, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan. Nah, dalam SK keberatan tadi bisa saja mengabulkan seluruh tuntutan keberatannya wajib pajak, bisa hanya mengabulkan sebagian, bisa menolak atau menambah besar jumlah pajak yang masih harus dibayar. Karena biasanya dalam keputusan di dalam proses keberatan tadi biasanya WP dipanggil oleh Kanwil gitu ya, dan juga dari pihak KPP, kemudian masing-masing mengajukan data, kemudian diperiksa gitu ya. Dari hasil tadi bisa saja
bahwa semuanya dari WP benar, bisa saja justru data kanwil yang benar, bisa saja salah satu, bisa saja setengah benar setengah tidak gitu ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, berdasarkan hasil prosedur keberatan. Kemudian hasilnya tadi bisa saja memang hitungan WP benar, bisa saja hitungan WP salah, bisa saja pajak yang dibayar yang terutang sebenarnya mungkin lebih besar dari yang diajukan WP gitu, jadi KPP-nya mungkin yang benar gitu ya, atau sebaliknya, tergantung dari hasilnya nanti. Nah, surat keberatan ini harus diterima wajib pajak, bisa lewat pos, ada bukti pengiriman surat, secara langsung harus ada bukti tanda terima, kalau jaksa ekspedisi atau jasa kursus ada bukti pengiriman surat. Jadi harus ada bukti bahwa surat itu sudah diterima. Seandainya wajib pajak setelah menerima SK keberatan masih nggak puas, maka dia bisa mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak dengan ketentuan diajukan setelah atau atas surat keputusan keberatan dan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan alasan jelas, diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai putusan banding ini diterbitkan. Jumlah pajak yang dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Nah, kemudian banding atas keputusan surat keputusan keberatan ini diajukan oleh WP kepada Badan Peradilan Pajak di lingkungan PT UN karena keputusan keberatan. Jadi WP nggak puas dengan keputusan keberatan. Syarat pengajuan banding, permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas, diajukan maksimal 3 bulan sejak penerimaan surat keputusan keberatan dan dilampiri surat keputusan keberatan. Banding ini bisa ditolak atau dikabulkan sebagian. WP dikenai sanksi 100% dari selisih pajak terutang menurut putusan banding dari pajak yang telah dibayar. Kalau misalnya dia ternyata memang pajaknya lebih besar ya. Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, WP dapat menerima kelebihan pembayaran pajak ditambah imbalan bunga berdasarkan tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 bulan dan diberikan paling lama 24 bulan serta bagian dihitung penuh bulan. Jadi ini kasus yang keduanya ini, jika ternyata WP itu sudah ternyata berdasarkan hasil keputusan banding, WP itu memang kelebihan pembayaran pajak, maka atas kelebihan tadi dikembalikan ditambah imbalan bunga ya berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 bulan dikali jumlah keterlambatan pembayaran ya. Biasanya dihitung setelah hitungannya itu setelah keputusan keberatan, kemudian setelah keputusan banding. Kemudian putusan banding ya. Nah, hasil putusan banding ini bisa mengabulkan sebagian, bisa menambah pajak yang harus dibayar oleh WP sehingga ya ada denda sebesar 100% atas kekurangan tadi ya. Bisa membentukkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung yang menambah pajak yang masih harus dibayar. Intinya kalau masih pajak yang dibayar WP masih kurang, ada denda 100%. Kemudian kalau misalnya tidak dapat diterima, maka tidak dikenai denda sebesar 100% tapi denda 50%. SK keberatan menjadi hutang pajak sejak tanggal penerbitan SK keberatan. Jadi sejak SK keberatan. Gugatan pelaksanaan keputusan dari kalau misalnya kita mengajukan gugatan, kemudian dilakukan pelaksanaan keputusan perpajakan atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain ditetapkan dalam pasal 25 dan pasal 26, atau penerbitan surat tetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam atau KUP. Nah, pelaksanaan keputusan gugatan ini ke Badan Peradilan Pajak. Ini biasanya ngegugat prosedur ya. Nah, kalau misalnya langkah yang bisa diambil juga adalah peninjauan kembali. Jadi wajib pajak ataupun Dirjen Pajak bisa mengajukan permohonan PK peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung dengan ketentuan diajukan atas putusan pengadilan pajak dan hanya dapat diajukan berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, apabila keputusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Jadi ini sebenarnya banding ini peninjauan kembali ini setelah upaya-upaya sebelumnya ya. Masih kemudian setelah ada keputusan dari upaya yang sebelumnya, ternyata ada bukti bahwa ada bukti baru, atau misalnya diketahui ternyata bukti yang sebelumnya yang menjadi dasar pembuatan keputusan itu merupakan tipu muslihat. Atau apabila terdapat bukti tertulis yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Jadi ada bukti baru ya. Berikutnya lagi, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut kecuali diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peninjauan kembali ini diajukan oleh WP kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak atas ketidakpuasan putusan banding dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak putusan banding dikirim, dan Mahkamah Agung harus membuat keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima. Pembetulan keputusan atau ketetapan atas permohonan wajib pajak atau karena jabatan, Dirjen Pajak dapat membetulkan SKP, surat tetapan pajak, surat tagihan pajak, SK pembetul, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, SK pengurangan penghapusan sanksi administrasi, SK pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, SK PPKP, SK PIB atau SPIB jika terdapat adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan perundang-undangan pajak. Jangka waktu penyelesaian itu paling lama 6 bulan. Catatan, jika terdapat kekeliruan pengkreditan pajak masukan, pembetulan atas kekeliruan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan besarnya pajak masukan yang menjadi kredit pajak dan pajak masukan tersebut tidak mengandung persengketaan. Berikutnya, pengurangan atau penghapusan pembatalan. Wajib pajak bisa mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak agar dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan dikarenakan kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, atau mengurangkan membatalkan SKP tidak benar, mengurangkan atau membatalkan STP pasal 17 KUP yang tidak benar, atau membatalkan SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau SPHV atau PAHP atau PAHV dengan wajib pajak. Sekian materinya, terima kasih. Semoga bermanfaat.